Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini senang rasanya saya bisa menyapa teman-teman saya, baik yang ada di Facebook ataupun di media sosial yang lainnya. Saya memang punya kewajiban menyampaikan nasionalisme, bela negara, dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf bahwa sebetulnya apabila menyampaikan hal yang berkaitan dengan agama, saya hanya ingin berbagi saja. Jadi pendapat saya ini adalah semoga hanya berbagi dan semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian ya. Oke guys, saya juga senang, terus terang saja banyak respon yang positif baik di inbox ataupun di WA saya, bahwa banyak rekan-rekan yang menginginkan saya menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah agama Islam. Tapi sekali lagi, saya adalah orang yang punya banyak kelemahan ya, dan saya hanya ingin berbagi, hanya ingin anggap saja saya menyampaikan sebuah curhat ya bagi rekan-rekan sekalian. Ya memang akhir-akhir ini kita mendapatkan satu pengajaran mengenai masalah Islam ini begitu disesatkan ya, terutama oleh orang-orang yang mengaku ulama atau ustadz ya, padahal mereka sangat populer. Mereka bisa dengan lawakan-lawakan yang luar biasa sehingga mempunyai jamaah yang banyak, bahkan militan, bahkan sangat militan ya, saya pikir ya. Mereka juga bisa mengeruk keuntungan dari semua jamaahnya ya. Tapi itu tidak diimbangi dengan perilaku yang akhlak yang baik ya. Sampai ada pengikut orang yang mengaku membela Islam, dia memukuli seorang aktivis. Terus kemudian juga banyak menghina, menghardik. Tidak sedikit juga terus terang yang masuk ke WA saya, bahkan dari teman-teman saya waktu masa SMA sekalipun, dia mengatakan saya tolol, saya mengatakan dengan kata-kata yang tidak pantas lah. Tapi ya saya biarin saja lah, karena itu kan risiko dari kebodohan mereka. Oke guys, saya ingin membahas ya, banyak pertanyaan mengenai masalah Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai Ummul Kitab? Jadi Al-Fatihah itu kurang lebih suratnya adalah sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ia karena budua, ia karena stain. Hanya padanya lah kami memohon, dan hanya padanya lah kami berserah diri. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan orang yang kau mungkari. Oke guys, sebetulnya sesederhana itu dan sesingkat itu kenapa ini disebut sebagai Ummul Kitab? Karena Allah tuh sebetulnya memberikan panduan bagi kita ya. Dengan surat Al-Fatihah kita mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan satu gambaran yang lebih detail ya. Jadi sebenarnya semua hal itu jelas ya. Jadi dalam surat Al-Fatihah ini
dikatakan bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur terhadap Allah ya, terhadap orang yang memberi hidup pada kita. Kemudian kita juga harus mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi apapun yang kita terima kita harus selalu bersyukur. Kita juga harus melihat satu hal yang sifatnya positif ya, artinya kita apapun yang kita terima kita tetap syukuri. Insya Allah hati selalu akan menjadi lapang ya. Terus kemudian hanya padanya lah kita memohon dan kita meminta pertolongan. Jelas ya bahwa pada hakikatnya manusia ini diturunkan ke dunia ini untuk berusaha, untuk mencari ilmu. Jadi apapun kesulitannya, ya kita hadapilah semua kesulitan. Ya, tiada lain kita hanya mohon pertolongan dari Dia ya, yang Maha Esa ya. Jadi sebetulnya agama Islam ini sangat logis ya. Karena hanya Dia yang punya hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Pembalasan itu pada saat kita beramal baik, tentunya Allah akan memberikan ganjaran yang baik pula. Tapi kalau misalnya amalan kita buruk, tentu Allah akan memberikan ganjaran yang buruk pula. Sesederhana itulah ya. Nah terus kemudian berikanlah kami jalan yang lurus. Jelaslah kita hidup kan tidak tahu mana yang bengkok, mana yang lurus. Kadang-kadang kita menganggap hal yang lurus itu bengkok. Banyak orang yang disesatkan loh, walaupun atas nama agama. Nah, kita lihatlah orang-orang yang memang pada akhir-akhir ini kita prihatin ya dengan agama Islam yang begitu diputarbalikkan. Banyak orang yang jadi tersesat akhirnya. Padahal kehidupan itu hanya untuk kebahagiaan kita orang per orang. Secara personal, secara komunitas kita boleh ya untuk saling menasehati, saling memberi. Karena itu juga merupakan satu kebahagiaan ya. Ya seperti saya mungkin berbagi dengan rekan-rekan, ya saya juga ingin rekan-rekan semua berbahagia ya. Artinya bahwa agama Islam itu sangat logis. Nah, kemudian kita selalu mohon semoga kita mendapatkan jalan yang lurus, jangan jalan yang engkau murkai, dan jangan jalan yang kita mendapatkan kesulitan. Itu doa yang jelas ya. Jadi Ummul Quran ini adalah intisari dari semua isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat ya. Nah, ini yang harus kita pahami lebih dahulu. Jika kita tidak memaham, tidak berpatokan kepada ini, tentunya hidup kita akan jadi kacau lah. Kita mempelajari Al-Quran, ini ayat perang, kita bunuh orang. Tapi dasarnya tanpa kita melihat umur kita, tentunya kita akan menjadi kaum yang sesat ya. Jelas ya bahwa semuanya kita harus melihat. Jadi paling sederhana, kita jadikanlah Al-Fatihah ini sebagai umul kitab supaya hidup kita tidak tersesat. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mempelajari kitab kuning seperti kaum Nahdien atau sebagainya, tapi cukup dengan Al-Fatihah ya. Walaupun untuk mendalami lebih baik, ya sebaiknya kita mempelajari kitab kuning, karena di dalam Al-Quran itu butuh satu penjelasan yang rinci ya, supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan dan kita tidak menjadi kaum yang intoleran ya. Kaum intoleran itu adalah kaum yang paling bodoh ya, saya pikir ya. Orang itu mau dijadikan kuda perang, akhirnya mereka beragama secara tidak benar, memusuhi orang lain, menghardik orang lain. Itu luar biasa kebiadaban yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini ya. Oke guys, saya ingin bacakan satu surat lagi ya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang bunyinya seperti ini. Matsalul lazina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamassalil himari yahmilu asfara isa masalul min lazina kazabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Artinya seperti ini ya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat
kemudian mereka tidak memikulnya atau tidak mengamalkan isinya adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab tebal, tapi dia sendiri tidak tahu artinya. Inilah yang disebut kaum zolim ya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada kaum yang zolim. Ini jelas ada dalam Al-Quran ya. Jadi perumpamaan itu juga diberikan kepada Allah pada kaum-kaum sebelumnya yang diberi kitab suci ya. Jadi mustahil kita menyebut bahwa orang Yahudi itu kafir ya, atau orang Kristen itu kafir, karena dari mereka pun juga banyak orang-orang yang soleh ya. Nah, terus kemudian kalau seandainya mereka sendiri seperti yang digambarkan dalam surat Al-Jumu'ah ini, itulah yang banyak terjadi di Indonesia ya selama ini. Mereka menafsirkan surat tanpa melihat satu petunjuk umur kitab. Dan umur kitab ini jelas loh, manusiawi sekali ya, bahwa Allah itu memberikan satu ganjaran, memiliki hari pembalasan, memberikan peringatan. Dan di dalam Al-Quran sendiri jelas ya, yang namanya dosa itu hal-hal yang sifatnya jelas, seperti dusta, jangan memfitnah, jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan menipu ya. Itu jelas, mutlak sifatnya. Tapi jangan mengada-ada lah kalau kita bersalaman sama orang yang non muslim dikatakan kita berdosa atau lain sebagainya. Jadi agama Islam itu sangat jelas guys. Oke, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya hanya ingin berbagi dan melakukan satu curhat saja. Saya bukan seorang ahli agama, saya seorang manusia yang banyak punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa.